warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini sebelum ke materinya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ain Feli Setiani. Kenalkan, saya Patricius Patisua dengan NIM 2 11 20 17 98. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Syofani dengan NIM 23 10 11 20 14 30. Pengertian akuntansi penjualan konsinyasi yaitu adalah perjanjian di mana pemilik barang seller atau prinsipal menyerahkan barang kepada pihak lain atau agen atau komisioner. Nah, itu untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam konsinyasi. Ada dua, yang pertama itu ada pengamanat, yang kedua itu ada komisioner. Nah, apa itu pengamanat? Pengamanat itu adalah merupakan pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang. Sedangkan kalau komisioner itu merupakan pihak yang menerima titipan barangnya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan yang diterima dari penjualan secara konsinyasi baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner. Di sini ada bagi pengamanat. Kalau untuk bagi pengamanat yaitu barang akan cepat dikenal oleh masyarakat. Terus daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. Terus harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. Dan yang terakhir itu ada jaminan akan kembali barang tetap terjamin. Sedangkan kalau bagi komisioner itu, yang pertama itu ada terhindar dari kerugian karena barang tidak laku atau barang rusak ataupun fluktuasi harga. Sedangkan yang kedua itu ada menghemat kebutuhan modal kerja. Terus yang terakhir ada menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Pencatatan akuntansi perilaku perlu dilakukan baik bagi pengamat maupun bagi komisioner dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada metode terpisah. Dengan menggunakan metode ini, laporan laba dan rugi atas penjualan konsinyasi dilakukan secara terpisah dengan laba rugi atas penjualan biasa dan penjualan lainnya. Sehingga akan dapat diketahui laba rugi yang timbul sebagai akibat dari penjualan konsinyasi dan beberapa laba rugi yang diterima atas penjualan lainnya pada akhir periode. Berikutnya ada metode tidak terpisah. Berbeda dengan metode terpisah, metode ini tidak memisahkan laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dengan laba rugi dan penjualan biasa, sehingga akan diketahui secara pasti jumlah laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dan penjualan lainnya. Yang berikut ada akuntansi oleh pengamat atau konsinyor. Dalam metode terpisah, keuntungan atau kerugian penjualan konsinyasi ditetapkan secara terpisah dari keuntungan atau kerugian penjualan reguler atau penjualan lainnya. Agar dapat dipisahkan, maka pendapatan dan biaya yang terkait dengan aktivitas konsinyasi juga harus dilakukan pemisahan. Pendebitan akun barang konsinyasi dilakukan terhadap harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, biaya pengiriman atas barang konsinyasi, dan biaya yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner namun ditanggung oleh pengamat seperti komisi, biaya perakitan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada akuntansi oleh komisioner. Setiap transaksi, pendapatan yang terkait dengan penjualan konsinyasi dicatat dalam akun komisi atau produk konsinyasi. Ada biaya yang terkait dengan konsinyasi termasuk mencatat pendapatan konsinyasi dan mengirim uang ke pengamat. Komisaris terlebih dahulu menghitung pendapatan komisi. Komisaris hanya dapat mengirim laporan pengiriman kepada wali amanat. Sementara pengiriman uang telah dilakukan selama beberapa waktu. Komisaris harus memiliki komisi atau kiriman di rekening barang baik sebagai debit atau kredit. Selanjutnya ada soal ilustrasi. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Toko Jaya menitipkan sebuah almari kepada Toko Mekar untuk dijualkan dengan harga pokok almari adalah sebesar 500.000 per buah. Pada kontrak konsinyasi, Toko Mekar memperoleh komisi 20% dari penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Toko Mekar akan diganti oleh Toko Jaya. Saat almari tiba di Toko Mekar, Toko Jaya mengeluarkan biaya kirim ke komisioner sebesar Rp100.000.
Selama bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019, Makasih menjual seluruh almari yang dititipkan dengan harga jual Rp800.000. Pada saat itu, komisioner mengeluarkan biaya kirim ke konsumen sebesar Rp200.000. Pada tanggal 31 Oktober 2019, Toko Mekar mengirim laporan penjualannya ke Toko Jaya serta mengirim keseluruhan uang hak Toko Jaya. Dengan adanya transaksi penjualan konsinyasi ini, maka jurnal yang dibuat oleh komisioner atau Toko Mekar dan pengamanan atau Toko Jaya adalah sebagai berikut. Transaksi pertama pada tanggal 1 Agustus 2019, pengiriman 5 buah almari ke komisioner dengan harga pokok Rp500.000. Untuk pencatatan jurnal hanya Toko Jaya saja yang mencatat penjurnalan. Penjurnalannya adalah barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya pencatatan biaya pengiriman kepada komisioner. Hanya Toko Jaya saja yang mencatat penjurnalannya. Barang konsinyasi pada kas sebesar Rp100.000. Transaksi selanjutnya Agustus sampai dengan 30 Oktober 2019. Penjualan 5 buah almari dengan harga jual Rp800.000 per buah. Pencatatan Toko Mekar kas pada barang komisi sebesar Rp4 juta. Untuk Toko Jaya tidak membuat penjurnalan. Transaksi ketiga yaitu 31 Oktober, komisioner melaporkan hasil penjualan barang komisi ke pengamat. Maka pendapatan komisi dihitung 20% dikali 4 juta sama dengan Rp800.000 untuk komisinya. Pencatatan Toko Mekar barang komisi pada pendapatan komisi sebesar Rp800.000 dan untuk Toko Jaya tidak membuat pencatatan. Selanjutnya pengiriman laporan hasil penjualan. Pencatatan Toko Mekar barang komisi pada kas sebesar Rp3 juta. Pencatatan Toko Jaya kas pada barang konsinyasi pada barang konsinyasi sebesar Rp3 juta untuk kas barang konsinyasi 1 juta pada barang konsinyasi sebesar 4 juta. Selanjutnya ada barang konsinyasi pada laba konsinyasi sebesar Rp400.000. Mengirim uang yang menjadi hak Toko Mekar. Pencatatan untuk Toko Mekar yaitu uang Toko Mekar pada kas sebesar Rp3 juta. Untuk Toko Jaya, kas pada piutang Toko Jaya sebesar Rp7 juta. Di sini ada perhitungan laba konsinyasi dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu penjualan ada di sisi sebelah kanan sebesar 4 juta. Selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan sebesar Rp2.500.000. Di bawahnya ada biaya angkut sebesar Rp300.000. Lalu ada biaya komisi sebesar Rp800.000. Di sini harga pokok penjualan, biaya angkut dan biaya komisi dijumlah untuk pengurangan penjualan sebesar Rp3.600.000. Jadi 4 jutanya dikurang dengan Rp3.600.000, lalu ada hasilnya Rp400.000. Selanjutnya ada pengiriman laporan komisioner kepada pengamat dicatat dengan format berikut. Ya, teman-teman bisa lihat di PPT yang sebelah kanan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya, penjualan konsinyasi adalah jenis penjualan di mana penjualan atau konsinyor memberikan barang kepada pihak lain atau konsinye untuk dijualkan pada pelanggan dengan syarat bahwa konsinye tidak memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akuntansi, penjualan konsinyasi memiliki perlakuan khusus karena barang yang dijual masih dimiliki oleh konsinyor hingga barang tersebut terjual kepada pelanggan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.